Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, selamat bertemu kembali dengan kami HKBP Kernolong, HKBP tertua di luar Pulau Sumatera, yang senantiasa setia bersama saudara di dalam renungan malam Salom. Dan untuk memulai renungan ini kita berdoa. Terpuji Engkau Bapa yang selalu setia dengan berkat-Mu dan kasih-Mu, ajar kami untuk mengerti dan memahami kasih-Mu yang senantiasa memberkati kami dan menguatkan kami untuk mengikut Engkau. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara kekasih, firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini sebagaimana yang ditetapkan oleh HKBP dalam Almanak HKBP. Kita ambil dari Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat 31 hingga ayat yang ke-36, dan yang menjadi pembimbing adalah ayat yang ke-36. Demikian firman Tuhan. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Saya baca sekali lagi. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, karena sudah kodratnya bahwa semua manusia atau semua makhluk hidup akan tiba saatnya akan berakhir dengan kematian. Apakah karena usia yang sudah lanjut? Apakah karena penyakit atau karena sesuatu hal? Tetapi yang jelas, segala makhluk hidup akan mati. Tetapi bagi orang percaya, hidup itu tidaklah sementara, tetapi kekal. Bagaimana memahami ini? Apakah orang percaya tidak akan pernah mati sementara usia sudah lanjut? Apakah ini bukan menjadi tantangan atau menjadi pergumulan? Karena apapun ceritanya, usia atau tubuh seiring dengan pertambahan usia akan mengalami penurunan kemampuan, penurunan fisik, dan segala sesuatunya. Karena itu, bagaimana mungkin orang percaya tidak akan mengalami atau tidak akan berakhir? Saudara-saudara, inilah yang mau dikatakan oleh Injil Yohanes pada saat ini, yang merupakan pernyataan dari Yesus sendiri, bahwa siapa yang percaya kepada anak, dia akan mengalami kehidupan kekal. Apa maksudnya itu? Saudara-saudara yang kekasih, yang kekal menurut Yesus bukan secara tubuh ini. Memang tubuh kita ini pada saatnya akan berakhir, tetapi orang percaya akan menerima kehidupan yang kedua, yaitu hidup yang kekal. Tetapi bukan kehidupan kekal. Kehidupan kekal itu dimulai dari sekarang. Tidak ada orang yang memperoleh kekekalan kalau tidak dipersiapkan mulai dari saat ini melalui hidupnya, melalui tindakannya, melalui pekerjaannya, secara khusus bagaimana ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Kalau memang kita percaya kepada Tuhan dan kepada Yesus Kristus Juru Selamat kita, itu akan menginspirasi hidup kita untuk berbuat yang terbaik, seturut dengan firman-Nya, dan hidup di dalam kasih-Nya. Dengan demikian, kehidupan kita akan menjadi bermakna bagi orang lain. Sebab perbuatan baik dan kasih tidak akan pernah berakhir kapanpun. Walaupun tubuh manusia sudah berakhir, tetapi kasih tidak akan pernah berakhir. Dia akan berlangsung terus menerus sampai ke hari Tuhan.
Inilah yang disebut oleh Yesus bahwa kehidupan kita sekarang, walaupun berakhir secara tubuh, tetapi ketika hari Tuhan itu ada, tubuh kita yang sudah berakhir itu akan dibangkitkan kembali, dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya di dalam damai sejahtera sukacita. Tetapi harus kita mulai dari sekarang. Ketika damai sejahtera kita tampilkan, ketika sukacita sudah kita hidupi, ketika cinta kasih sudah kita lakukan, ini akan membawa kita dan menjadi jaminan bagi kita bahwa kita telah mempersiapkan diri untuk menerima atau bersama-sama di dalam dengan Tuhan di dalam kehidupan kekal. Kehidupan kekal yang dimaksud di sini adalah kehidupan yang bermakna hari ini dan kehidupan bersama-sama dengan Tuhan di hari Tuhan kelak. Biarlah iman percaya kita senantiasa taat dan setia, tidak pernah goyah oleh apapun yang kita hadapi. Iman yang taat, yang setia, yang tidak goyah oleh apapun mulai sekarang dan seterusnya. Itulah tahapan-tahapan yang harus kita lewati hingga kita mencapai kehidupan yang kekal yang dijanjikan oleh Tuhan kepada setiap orang percaya. Bersiaplah dan terimalah kehidupan kekal yang telah disediakan Tuhan bagi kita. Amin. Terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu yang begitu besar bagi kami, yang menyediakan bagi kami kehidupan kekal. Tetapi kuatkan kami mulai dari sekarang, bahwa kehidupan kekal itu bukan hanya untuk hari nanti, tetapi mulai dari saat ini akan berlangsung terus hingga hari Tuhan datang. Terima kasih. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara. Amin.